warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudhon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas materi Khulafaur Rasyidin. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana latar belakang dan proses pemilihan Khalifah Utsman bin Affan, juga bagaimana strategi dan substansi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Banyak hal menarik pada materi kali ini, karena materi ini kita juga akan mengungkap rahasia di balik terpilihnya Utsman bin Affan dan mengapa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi gejolak hingga menantu Nabi tersebut sampai terbunuh. Siapa sebenarnya dalang pembunuhan Utsman? Kita akan membahas semuanya di sini. Ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin. Utsman terpilih secara demokratis dalam proses pemilihan menggantikan Khalifah Umar bin Khattab yang terbunuh. Di bawah kepemimpinan Utsman, wilayah Islam kian meluas, bahkan umat Islam punya armada angkatan laut terkuat hingga mengalahkan pasukan Bizantium Romawi Timur. Tidak hanya itu, kegiatan kodifikasi Al-Quran yang menjadi cita-cita kaum muslimin akhirnya tuntas di era Utsman bin Affan. Namun, mengapa di akhir pemerintahannya dilanda konflik hingga Khalifah Utsman pun harus terbunuh? Mengapa? Kita akan membahas semuanya di sini. Namun sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana kepemimpinan Utsman bin Affan, sebaiknya kita kaji dulu sosok Utsman bin Affan itu siapa. Sebagaimana ditulis dalam buku Perjalanan Hidup Empat Khalifah, karya Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah atau 5 tahun lebih muda dari usia Rasulullah SAW. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nasabnya bertemu Rasulullah SAW pada Abdu Manaf. Utsman memiliki ciri-ciri fisik berwajah rupawan, berjenggot lebat, berperawakan sedang, berambut lebat, berkulit sawo matang. Selain lembut, beliau memiliki akhlak mulia, sangat pemalu, dermawan, dan terhormat. Pada masa jahiliyah, Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka di kabilahnya. Dia orang terkenal, hartawan, sangat pemalu, halus tutur bahasanya, dicintai dan sangat dihormati kaumnya. Utsman bin Affan sama sekali belum pernah bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Sebelum masuk Islam pun beliau tidak pernah meminum khamr dan sejenisnya. Utsman sangat memelihara pandangannya. Beliau juga menguasai ilmu yang berkembang di Arab pada masa jahiliyah. Utsman menekuni dunia perdagangan yang diwarisi dari ayahnya, sehingga hartanya dapat berkembang dan menempatkan posisinya dalam daftar tokoh-tokoh Bani Umayyah yang diperhitungkan di suku Quraisy secara keseluruhan. Utsman bin Affan termasuk as-sabiqun al-awwalun atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah lalu menikahkannya dengan putri beliau Ruqayyah. Utsman tergolong sahabat yang taat, bahkan bersedia memenuhi seruan Rasulullah SAW untuk hijrah ke Habasha, Afrika di saat umat Islam di Mekah mendapat ancaman kaum Quraisy. Beliau rela meninggalkan harta bendanya untuk hijrah bersama istrinya ke Habasha, kemudian kembali ke Mekah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Utsman bin Affan menyaksikan seluruh peristiwa dan peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang Badar, karena saat perang Badar terjadi, beliau sedang merawat Ruqayyah istrinya yang akhirnya meninggal dunia seusai perang Badar. Pernikahan dengan Ruqayyah dikaruniai seorang putra bernama Abdullah. Setelah itu, Rasulullah menikahkannya dengan putrinya yang lain bernama Ummu Kulsum. Itulah sebab mengapa Utsman diberi gelar Dzunurain, pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Pada peristiwa perang Tabuk misalnya,
di mana umat Islam sangat membutuhkan biaya guna mencukupi perlengkapan dan kebutuhan peperangan melawan pasukan Bizantium Romawi Timur, Utsman bin Affan menyumbangkan 940 unta dan 60 ekor kuda untuk menggenapi jumlah 1000. Utsman juga menyumbangkan 10 dinar untuk membiayai pasukan Usra, pasukan Muslim dalam perang Tabuk. Utsman banyak menginfakkan hartanya untuk dakwah Islam, termasuk membeli sumur dengan hartanya lalu mendermakannya kepada kaum muslimin. Itulah sosok Utsman bin Affan. Maka tidak heran bila Utsman masuk dalam jajaran sahabat dekat Rasulullah SAW. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq percaya betul pada diri Utsman hingga disuruh menulis surat wasiat penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya usai dilakukan musyawarah. Utsman juga masuk dalam salah satu dari 6 anggota Majelis Dewan Syuro yang dibentuk Khalifah Umar bin Khattab setelah Umar menyatakan tidak bisa bertugas maksimal akibat peristiwa penusukan berdarah yang dilakukan mantan budak Persia Abu Lu'lu'a al-Majusi. Keenam sahabat terkemuka tersebut juga sekaligus dipilih Khalifah Umar bin Khattab sebagai calon yang pantas menjadi pemimpin. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Mereka diberi kewenangan penuh untuk memilih dan dipilih sebagai khalifah menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Majelis ini dikenal dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Konsep demokrasi Khalifah Umar bin Khattab ini diakui dunia, bahkan sekarang banyak meniru dan diterapkan di banyak tempat dan organisasi. Inilah proses demokratisasi pemilihan pemimpin yang dipertontonkan umat Islam kepada dunia, di saat kerajaan besar lain seperti kerajaan Romawi masih bersikukuh menerapkan sistem monarki, memilih pemimpin atas dasar keturunan raja, bukan pemilihan rakyat. Bukan hanya itu, Umar selaku khalifah juga melengkapi aturan main pemilihannya, mulai dari cara pemilihan, masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis hingga cara pemilihan ketika suara imbang, termasuk juga memerintah kepada pasukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mencegah kekacauan dengan cara tidak memperbolehkan orang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengar pembahasan majelis. Khalifah Umar bin Khattab menggabungkan proses pemilihan antara menentukan calon khalifah seperti dilakukan Abu Bakar dan antara tidak menentukan sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Umar menentukan 6 orang dan meminta mereka menentukan siapakah yang dipilih menjadi khalifah di antara mereka. Tak lama kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia. Sepeninggal Umar, Dewan Syuro mulai bersidang menentukan pengganti Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Sidang berjalan alot hingga berlangsung 3 hari lamanya, hingga akhirnya mengerucut menjadi 2 calon, yakni Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dan atas dasar usia lebih senior, akhirnya Utsman bin Affan yang kala itu berusia sekitar 70 tahun, ditetapkan sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Ketika menjadi khalifah, kedermawanan Utsman tidak lantas berkurang. Beliau tetap menjadi dermawan seperti sebelum menjadi khalifah, bahkan menjadi lebih dermawan lagi. Beliau menaikkan tunjangan kaum muslimin demi kesejahteraan mereka. Harta berupa jizyah dan harta rampasan perang yang didapat dari daerah taklukan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin. Selain dermawan, Utsman juga seorang lemah lembut. Meski begitu, Utsman juga seorang yang teguh hati, seperti mengirim pasukan mengamankan wilayah-wilayah dari gerakan pemberontakan. Dari catatan sejarah, masa pemerintahan Utsman bin Affan tercatat paling lama, yakni
hampir 12 tahun lamanya memerintah. Di bawah pemerintahan Utsman, dakwah Islam mengalami kemajuan dan perkembangan signifikan. Di antara prestasi Khalifah Utsman bin Affan adalah kodifikasi Al-Quran. Kebijakan ini menjadi prioritas pemerintahan Utsman karena saat itu terjadi perselisihan hingga menjurus pada peperangan berdasarkan laporan Hudzaifah bin Al-Yamani karena qiraah atau cara baca Al-Quran yang berbeda. Utsman pun mensegerakan kebijakan penyeragaman bacaan Al-Quran. Khalifah Utsman lalu meminta lembaran-lembaran proses kodifikasi Al-Quran yang sudah dirintis sejak era Khalifah Abu Bakar. Lembaran-lembaran kodifikasi Al-Quran hasil rintisan tersebut disimpan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab setelah Umar wafat. Khalifah Utsman lalu memerintahkan Zaid bin Thabit Al-Ansari dari golongan Ansor sebagai ketua tim untuk menyalinnya dengan didiktekan Sa'id bin Al-As Al-Umawi. Proses kodifikasi dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat. Karena itu sejumlah sahabat dari golongan muhajirin dilibatkan sebagai saksi dalam prosesnya. Di antaranya adalah Abdullah bin Jubair al-Asadi dan Abdurrahman bin Haris bin Hisam al-Makhzumi. Ada yang berpendapat tim kodifikasi beranggotakan 5 orang, juga ada yang menyebut 12 orang. Tim kodifikasi sangat faham bahwa wahyu Al-Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Maka Khalifah Utsman memerintahkan bila terjadi selisih pendapat terkait bacaannya, maka diperintahkan untuk ditulis sesuai dengan bahasa Arab Quraisy. Setelah rampung, dibuat 7 salinan kodifikasi Al-Quran dan dikirim ke wilayah Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. 1 mushaf disimpan di Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Khalifah mengharuskan umat Islam menggunakan Al-Quran hasil salinan yang disebarkan tersebut. Sementara Mushaf Al-Quran dengan bacaan lain dibakar. Dengan demikian, perselisihan berhasil dihindari. Sungguh agung karya beliau Khalifah Utsman bin Affan. Hey there. Bukan hanya itu, prestasi lain Khalifah Utsman adalah perluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang sudah dibebaskan seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer terencana. Beberapa wilayah berhasil dikuasai, bahkan wilayah Islam menjangkau ke perbatasan Aljazair, meliputi Barqa dan Tripoli sampai Tunisia. Di sebelah utara meliputi Aleppo dan sebagian Asia Kecil. Di timur laut sampai Transoksiana dan seluruh Persia serta Bulukistan, sekarang Pakistan, serta Kabul, Afghanistan, dan Ghazni. Khalifah Utsman bin Affan juga berhasil membentuk armada dan angkatan laut yang kuat dan berhasil menghalau serangan musuh Bizantium Romawi Timur di Laut Tengah. Peristiwa ini menjadi kemenangan pertama bagi tentara Muslim dalam pertempuran di lautan, sehingga wilayah Islam kala itu cukup luas, mulai Jazirah Arab sendiri hingga Pakistan di wilayah timur dan Aljazair Afrika Utara di wilayah barat dan sebagian wilayah Romawi di wilayah utara. Dengan luasnya wilayah Islam, sementara usia Khalifah Utsman sendiri sudah cukup lanjut, maka wajar bila Khalifah Utsman membuat kebijakan mengangkat jabatan sekretaris sekaligus pelaksana harian pemerintahnya. Orang yang diangkat menempati posisi strategis tersebut adalah Marwan bin Hakam yang masih keluarga dekat Khalifah Utsman bin Affan dari keluarga Umayyah. Sebagai sekretaris, posisi Marwan bin Hakam tentu sangat menentukan karena bisa mengendalikan pemerintahnya termasuk mengatur jabatan. Namun dalam perkembangannya, keberadaan Marwan di pemerintahan Utsman ternyata justru menjadi titik lemah dari pemerintahan Khalifah Utsman itu sendiri. Karena dengan posisinya, Marwan seringkali memanfaatkan jabatannya untuk mengutamakan keluarga Umayyah menduduki beberapa jabatan gubernur di beberapa wilayah. Sesuai catatan sejarah, yang menjadi pemimpin atau gubernur di era Khalifah Utsman adalah Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syam,
Amr bin As sebagai gubernur Mesir kemudian digantikan Abdullah bin Sa'ad dalam perjalanannya. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syara selaku pemimpin Maroko, Abdullah bin Amr selaku gubernur Basra, dan Sa'id bin As selaku gubernur Kufah. Namun gubernur Sa'ad terpaksa harus diganti dengan Abu Musa al-Asy'ari karena ancaman dari warga Kufah. Sementara Khalifah Utsman yang sifatnya lemah lembut dan dermawan tidak berdaya menghadapi sikap keluarga yang cenderung mencari keuntungan tersebut. Sehingga dampaknya citra pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ikut rusak sebagai pemerintahan nepotis karena lebih mementingkan keluarga, padahal itu bukan salah Khalifah Utsman tetapi Marwan bin Hakam. Lepas dari apapun, titik lemah pemerintahan Khalifah Utsman tersebut langsung dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam yang sudah lama memantau ingin menghancurkan Islam. Para musuh Islam yang sudah lama menyusup ke Madinah seperti Abdullah bin Saba, Yahudi dari Yaman, langsung bergerak memanfaatkan kesempatan tersebut. Mereka terus menebar fitnah terhadap pemerintahan Utsman. Aksi propaganda dan fitnah terus ditebar, hingga suasana kala itu cukup mencekam karena politik adu domba terus dilancarkan pihak musuh. Puncaknya adalah terjadi demo besar-besaran mengepung istana Khalifah Utsman bin Affan. Mereka datang dari Mesir, Kufah, dan Basra. Ketiga kelompok ini datang dengan beragam tuntutan mereka. Kelompok dari Basra datang ingin menurunkan jabatan Khalifah Utsman dan menggantikannya dengan Thalha bin Ubaidillah. Sementara kelompok dari Kufah menuntut menggantikannya dengan Jubair bin Awam. Adapun kelompok dari Mesir datang dengan menuntut Khalifah Utsman bin Affan diganti dengan Ali bin Abi Thalib. Rupanya itu merupakan politik adu domba yang tengah dimainkan musuh Islam untuk membenturkan antara satu sahabat Nabi dengan lainnya yang punya pengaruh besar di masyarakat. Tak hanya berhenti di situ, tiga kelompok massa itu pun mendatangi rumah tokoh-tokoh yang didukungnya. Kelompok dari Basra yang tiba di Madinah mendatangi rumah Thalha bin Ubaidillah, sementara kelompok dari Kufah mendatangi rumah Zubair bin Awam, dan kelompok dari Mesir mendatangi rumah Ali. Ketiga kelompok itu menawarkan posisi khalifah kepada mereka masing-masing. Untungnya, ketiga sahabat terkemuka tersebut tidak terpengaruh dengan permainan mereka. Ketiganya menolak dengan sikap hormat, meski mereka sepakat untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dipandang kurang tepat. Kelompok dari Mesir juga meminta supaya gubernur Mesir yang diangkat Utsman bin Affan diturunkan, diganti dengan Muhammad bin Abu Bakar. Situasi kian mencekam karena massa terus merangsek tidak terkendali lagi. Meski Khalifah Utsman bin Affan sudah memberikan penjelasan, sahabat-sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib memerintahkan anak-anaknya Hasan dan Husain agar menjaga khalifah di dalam rumahnya yang dikepung ribuan massa sampai menunggu huru-hara itu selesai. Begitu juga yang dilakukan Thalha dan Jubair. Sikap Ali bin Abi Thalib itu sekaligus membantah fitnah keterlibatan Ali bin Abi Thalib dalam tragedi berdarah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang sengaja disebarkan musuh-musuh Islam. Namun para perusuh kian kalap, bahkan sudah ada yang naik ke rumah tetangga di samping rumah Utsman. Pintu rumahnya pun dibakar sehingga mereka bisa masuk ke dalam istana secara ramai-ramai. Gerakan massa sudah tidak terkendali lagi. Massa kian beringas dan tidak beradab. Sesuai riwayat yang ditulis dalam buku Tartib wa Takhdhib, Kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir, diceritakan saat para perusuh mulai beringas tersebut, Utsman tengah mengerjakan sholat. Usai sholat, Utsman duduk sambil memegang mushaf Al-Quran dan membaca Quran surat Ali Imran ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad ijtama'u lakum
قد اجتمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Kejadiannya berlangsung begitu cepat hingga akhirnya Khalifah Utsman bin Affan yang tengah membaca Al-Quran ditikam dan tersungkur bersimbah darah. Jari istri Utsman yang hendak membela suaminya pun dipotong tanpa ampun oleh pelaku. Khalifah Utsman wafat bersama mushaf Utsmani yang menjadi karya luhurnya tersebut masih tergenggam di tangannya. Sungguh biadab pelakunya. Padahal kondisi Khalifah Utsman saat itu sudah sangat lemah di usia lebih dari 80 tahun, tetapi diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para pelaku. Hingga kini tidak jelas siapa pelaku pembunuhan terhadap Khalifah Utsman tersebut. Sederet nama disebut sebagai pelaku pembunuhan Khalifah Utsman pun bermunculan, namun hingga kini tidak jelas karena tidak ada proses pengadilannya. Di antara nama yang disebut-sebut sebagai pelaku atau paling tidak terlibat adalah Al-Mautul Aswad, Al-Ghafiqi, dan Saudan bin Humran. Namun banyak riwayat menyebutkan pelakunya adalah kelompok Khawarij. Juga ada yang menyebut orang-orang Sabaiyah. Pertanyaannya, siapa orang-orang Sabaiyah itu? Kalau orang-orang Sabaiyah, jelas yang dimaksudkan adalah pengikut Abdullah bin Saba. Ataukah pelakunya memang dari kelompok yang sama, cuma menggunakan baju berbeda untuk merusak Islam? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi paling tidak, aksi pembunuhan itu jelas merupakan buah dari konspirasi musuh-musuh Islam yang sejak lama ingin menghancurkan Islam. Dan tokoh Abdullah bin Saba yang memang sejak awal memusuhi Islam tentu tidak bisa dipungkiri keterlibatannya. Dan sepertinya aksi pembunuhan terhadap Khalifah Utsman memang sengaja dirancang musuh Islam sebagai pintu masuk untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan terbukti tragedi pembunuhan Utsman akhirnya menjadi mesin fitnah di kalangan umat Islam tiada habisnya. Masing-masing pihak terus terpancing ingin saling berperang. Keluarga Utsman dimotori Gubernur Syam Muawiyah bin Abu Sufyan tidak terima dan terus menuntut pengusutan pelakunya untuk diterapkan kisos hingga terjadi perang Siffin. Istri Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anha pun akhirnya terjebak dalam konflik hingga terjadi perang Jamal. Umat Islam kala itu benar-benar dilanda malapetaka. Fitnah terjadi di mana-mana, masing-masing saling serang. Itulah yang kemudian dikenal sebagai masa Fitnatul Kubra. Dengan wafatnya Khalifah Utsman pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Mei 656 Masehi, maka pemerintahan Utsman berlangsung sekitar 11 tahun 11 bulan 17 hari sejak dibaiat menjadi khalifah dan menjalankan pemerintahnya pada Muharram 24 Hijriah. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah setelah Khalifah Utsman terbunuh, umat Islam bisa damai atau sebaliknya? Dan mengapa Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah berikutnya? Bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib menyelesaikan persoalan tersebut? Simak video selanjutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.